berbasis teknologi. Bab ini membahas bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk mengelola pembelajaran secara efektif dan efisien. Bab 8, Manajemen Pembelajaran. Bab 8, Manajemen Pembelajaran berbasis teknologi. Bab ini membahas bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk mengelola pembelajaran secara efektif dan efisien, baik dalam konteks kelas digital maupun sistem pendidikan secara keseluruhan. 1. Manajemen kelas dalam pembelajaran digital. Manajemen kelas dalam pembelajaran digital melibatkan pengelolaan lingkungan belajar berbasis teknologi agar tetap kondusif, interaktif, dan produktif. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Struktur dan tata kelola kelas digital, pengaturan akses, distribusi materi, dan peraturan kelas. Peran guru dan siswa. Guru berfungsi sebagai fasilitator, sedangkan siswa dituntut lebih mandiri. Orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu Bab ini membahas bagaimana. Bab 8, Manajemen Pembelajaran berbasis teknologi. Bab ini membahas bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk mengelola pembelajaran secara efektif dan efisien, baik dalam konteks kelas digital maupun sistem pendidikan secara keseluruhan. 1. Manajemen kelas dalam pembelajaran digital. Manajemen kelas dalam pembelajaran digital melibatkan pengelolaan lingkungan belajar berbasis teknologi agar tetap kondusif, interaktif, dan produktif. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Struktur dan tata kelola kelas digital, pengaturan akses, distribusi materi, dan peraturan kelas. Peran guru dan siswa. Guru berfungsi sebagai fasilitator, sedangkan siswa dituntut lebih mandiri dalam mengelola belajarnya. Penggunaan Learning Management System, LMS seperti Moodle, Google Classroom, atau Canvas membantu dalam mengatur tugas, kuis, dan komunikasi dalam kelas digital. Strategi meningkatkan partisipasi, diskusi daring, gamifikasi, dan metode interaktif berbasis teknologi. Landasan Al-Quran dan Hadis. Quran Surat Al-Mujadilah, 58:11, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Hadis, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. HR. Bukhari. 2. Pengelolaan data pembelajaran. Teknologi memungkinkan pengelolaan data pembelajaran yang lebih terstruktur dan aman. Elemen utama dalam pengelolaan data. Penyimpanan data, penggunaan cloud storage untuk menyimpan materi dan rekam jejak pembelajaran. Keamanan data, enkripsi dan autentikasi pengguna dalam akses data pembelajaran. Analisis data untuk perkembangan siswa, AI dan Big Data dapat digunakan untuk menganalisis pola belajar siswa. Studi kasus. Penggunaan Learning Analytics di universitas untuk memprediksi performa akademik mahasiswa dan memberikan intervensi yang sesuai. 3. Monitoring dan evaluasi pembelajaran digital. Evaluasi dalam pembelajaran berbasis teknologi memanfaatkan berbagai alat digital untuk mengukur efektivitas pembelajaran. Teknik evaluasi, tes daring, kuis interaktif, portofolio digital. Monitoring performa siswa, dashboard LMS menampilkan progres siswa secara real-time. Feedback berbasis data, AI dapat memberikan umpan balik otomatis berdasarkan hasil tugas dan ujian. Contoh implementasi. Penggunaan Google Forms dan Kahoot untuk kuis dan survei belajar. Platform Turnitin untuk mengevaluasi orisinalitas tugas mahasiswa. 4. Pengelolaan interaksi pembelajaran melalui platform digital. Interaksi dalam pembelajaran digital harus dikelola agar tetap efektif dan bermakna. Diskusi daring, menggunakan forum atau grup belajar berbasis media sosial. Kolaborasi virtual, Google Docs, Trello, atau Miro untuk kerja sama proyek. Pemanfaatan AI dalam chatbot pendidikan, AI dapat menjawab pertanyaan siswa secara otomatis dalam forum belajar. Studi kasus. Pemanfaatan Microsoft Teams dalam pembelajaran kolaboratif di berbagai institusi pendidikan. 5. Integrasi teknologi dalam sistem manajemen pendidikan. Manajemen pembelajaran berbasis teknologi tidak hanya terbatas di tingkat kelas, tetapi juga dalam skala institusional.
Enterprise Resource Planning, ERP, dalam pendidikan, sistem seperti SAP dan SIMAK digunakan untuk manajemen akademik. Automasi administrasi pendidikan, AI dan RPA, Robotic Process Automation, membantu dalam pengolahan data akademik. Integrasi IoT dalam sekolah pintar, penggunaan sensor untuk pemantauan kehadiran, keamanan, dan fasilitas sekolah. Contoh implementasi. Universitas yang menggunakan AI dalam sistem penerimaan mahasiswa baru. Sekolah yang menerapkan Smart Attendance berbasis pengenalan wajah. Bab ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana teknologi dapat mengoptimalkan pengelolaan pembelajaran. Peran guru dan lembaga pendidikan sangat penting dalam memastikan penerapan teknologi berjalan efektif sesuai dengan tujuan pendidikan. Peran guru dan lembaga pendidikan dalam manajemen pembelajaran berbasis teknologi. Dalam pembelajaran berbasis teknologi, guru dan lembaga pendidikan memiliki peran krusial untuk memastikan implementasi teknologi berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan pendidikan. 1. Peran guru dalam manajemen pembelajaran digital. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator, mentor, dan inovator dalam lingkungan belajar digital. A. Fasilitator pembelajaran. Mengelola kelas digital dengan menciptakan lingkungan yang interaktif dan kondusif. Menggunakan Learning Management System, LMS, untuk menyusun materi, tugas, dan ujian daring. Memandu siswa dalam memahami dan memanfaatkan teknologi pendidikan. D. Desainer pengalaman belajar. Memilih dan mengadaptasi strategi pembelajaran berbasis teknologi seperti blended learning, gamifikasi, dan project-based learning. Mendesain konten digital yang menarik seperti video pembelajaran, infografis, dan modul interaktif. Menggunakan analitik pembelajaran, Learning Analytics, untuk memantau perkembangan siswa dan menyesuaikan metode pengajaran. C. Mentor dan motivator. Memberikan bimbingan dalam mengatasi kendala teknis dan akademik. Menanamkan etika digital, literasi media, dan keterampilan berpikir kritis dalam penggunaan teknologi. Membangun komunikasi yang baik dengan siswa melalui platform digital seperti forum diskusi dan chat edukatif. D. Evaluator dan pengembang kurikulum digital. Menggunakan teknologi evaluasi seperti kuis daring, asesmen otomatis, dan portofolio digital untuk menilai hasil belajar. Berinovasi dalam mengembangkan kurikulum berbasis teknologi agar lebih adaptif terhadap kebutuhan siswa. 2. Peran lembaga pendidikan dalam manajemen pembelajaran berbasis teknologi. Lembaga pendidikan bertanggung jawab untuk menciptakan sistem pembelajaran berbasis teknologi yang terstruktur, berkelanjutan, dan inklusif. A. Penyedia infrastruktur teknologi. Menyediakan platform pembelajaran daring, LMS, yang dapat diakses oleh guru dan siswa. Memastikan ketersediaan perangkat teknologi seperti komputer, jaringan internet, dan aplikasi pendukung pembelajaran. Menerapkan sistem keamanan data untuk melindungi informasi akademik dan privasi siswa. B. Pengembang kebijakan dan standarisasi. Merumuskan kebijakan terkait penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Menetapkan standar kualitas konten digital dan metode pembelajaran berbasis teknologi. Mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulum untuk memastikan keberlanjutan pembelajaran digital. C. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Menyelenggarakan pelatihan dan workshop tentang teknologi pendidikan, seperti penggunaan LMS, desain instruksional digital, dan analitik pembelajaran. Mendorong pengembangan profesionalisme guru melalui sertifikasi dan seminar teknologi pendidikan. Membantu guru dalam riset dan inovasi pembelajaran digital. D. Monitoring dan evaluasi implementasi teknologi. Menggunakan Learning Analytics untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran digital. Menyusun mekanisme umpan balik dari siswa, guru, dan orang tua untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Berkolaborasi dengan lembaga riset dan industri untuk mengembangkan solusi pembelajaran berbasis teknologi. Kesimpulan. Peran guru dan lembaga pendidikan sangat penting dalam memastikan manajemen pembelajaran berbasis teknologi berjalan dengan optimal. Guru sebagai fasilitator,
desainer pembelajaran, mentor, dan evaluator bertanggung jawab dalam mengelola pembelajaran digital secara langsung. Sementara itu, lembaga pendidikan berperan dalam menyediakan infrastruktur, kebijakan, peningkatan kompetensi, serta monitoring dan evaluasi agar ekosistem pembelajaran berbasis teknologi dapat berkembang secara berkelanjutan. Peran profesi pengembang teknologi pembelajaran dalam manajemen pembelajaran berbasis teknologi. Profesi pengembang teknologi pembelajaran memiliki peran strategis dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi teknologi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Mereka bekerja di berbagai institusi, termasuk sekolah, universitas, perusahaan teknologi pendidikan, edtech, serta organisasi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Efektivitas pembelajaran digital. Menyusun mekanisme umpan balik dari siswa, guru, dan orang tua untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Berkolaborasi dengan lembaga riset dan industri untuk mengembangkan solusi pembelajaran berbasis teknologi. Kesimpulan. Peran guru dan lembaga pendidikan sangat penting dalam memastikan manajemen pembelajaran berbasis teknologi berjalan dengan optimal. Guru sebagai fasilitator, desainer pembelajaran, mentor, dan evaluator bertanggung jawab dalam mengelola pembelajaran digital secara langsung. Sementara itu, lembaga pendidikan berperan dalam menyediakan infrastruktur, kebijakan, peningkatan kompetensi, serta monitoring dan evaluasi agar ekosistem pembelajaran berbasis teknologi dapat berkembang secara berkelanjutan. Peran profesi pengembang teknologi pembelajaran dalam manajemen pembelajaran berbasis teknologi. Profesi pengembang teknologi pembelajaran memiliki peran strategis dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi teknologi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Mereka bekerja di berbagai institusi, termasuk sekolah, universitas, perusahaan teknologi pendidikan, edtech, serta organisasi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. 1. Perancang sistem pembelajaran berbasis teknologi. Pengembang teknologi pembelajaran bertanggung jawab dalam mendesain pengalaman belajar yang inovatif dan berbasis teknologi. Merancang platform e-learning, mengembangkan Learning Management System, LMS, atau aplikasi pembelajaran digital. Mengembangkan model pembelajaran berbasis teknologi, seperti blended learning, gamifikasi, dan adaptive learning. Menyusun strategi interaksi digital, melalui forum, video conference, atau chatbot edukatif. Contoh implementasi. Seorang pengembang teknologi pembelajaran merancang LMS berbasis AI yang dapat menyesuaikan materi berdasarkan kebutuhan belajar individu siswa. 2. Pengembang konten digital interaktif. Membuat materi pembelajaran berbasis multimedia, seperti video animasi, infografis, simulasi, dan modul interaktif. Mengoptimalkan pengalaman belajar dengan teknologi AR, VR, untuk menghadirkan simulasi dunia nyata dalam pembelajaran. Menggunakan authoring tools, seperti Articulate Storyline, Adobe Captivate, atau H5P untuk menciptakan konten interaktif. Contoh implementasi. Penggunaan augmented reality, AR, dalam mata pelajaran biologi untuk memungkinkan siswa melihat organ tubuh manusia dalam bentuk 3D. 3. Analis dan evaluator efektivitas pembelajaran digital. Menganalisis data pembelajaran, Learning Analytics menggunakan AI dan Big Data untuk memahami pola belajar siswa dan memberikan rekomendasi personalisasi. Mengembangkan alat evaluasi berbasis teknologi, seperti kuis adaptif dan asesmen berbasis machine learning. Menyusun laporan efektivitas pembelajaran digital, berdasarkan data performa siswa dan umpan balik pengguna. Contoh implementasi. Sebuah universitas menggunakan analitik pembelajaran untuk memprediksi siswa yang berisiko gagal dan memberikan intervensi dini melalui bimbingan akademik berbasis AI. 4. Penerapan teknologi dalam manajemen pembelajaran. Mengembangkan sistem otomatisasi administrasi akademik, seperti pengelolaan data siswa, presensi berbasis pengenalan wajah, dan pengarsipan digital. Mengintegrasikan teknologi dalam sistem manajemen pendidikan, seperti pemanfaatan ERP, Enterprise Resource Planning, dalam lembaga pendidikan. Menjembatani kebutuhan guru dan siswa dengan teknologi, dengan mengembangkan alat bantu belajar berbasis kecerdasan buatan, AI, dan Internet of Things, IoT.
Contoh implementasi. Penggunaan IoT dalam sistem Smart Classroom yang secara otomatis mengatur pencahayaan, suhu, dan akses materi berdasarkan jadwal kelas. 5. Pelatih dan konsultan teknologi pendidikan. Menyediakan pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan, agar mereka dapat menggunakan teknologi pembelajaran dengan optimal. Memberikan konsultasi kepada institusi pendidikan, tentang implementasi strategi pembelajaran berbasis teknologi. Membantu transformasi digital dalam dunia pendidikan, dengan menyesuaikan teknologi dengan kebutuhan kurikulum dan kebijakan institusi. Contoh implementasi. Seorang pengembang teknologi pembelajaran memberikan pelatihan kepada dosen tentang pemanfaatan AI dalam pembuatan soal ujian berbasis otomatisasi. Kesimpulan. Profesi pengembang teknologi pembelajaran berperan dalam inovasi, desain, dan evaluasi teknologi pendidikan. Mereka tidak hanya menciptakan sistem dan konten pembelajaran digital, tetapi juga membantu guru, siswa, dan lembaga pendidikan dalam memanfaatkan teknologi secara efektif. Dengan peran mereka, pembelajaran menjadi lebih interaktif, adaptif, dan berbasis data, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan di era digital. Berikut adalah peraturan-peraturan terkait. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor per 2 M-PAN 3 2009. Peraturan ini awalnya mengatur tentang jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran dan angka kreditnya. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2017. Peraturan ini mencabut dan menggantikan peraturan sebelumnya, menetapkan kembali ketentuan mengenai jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2021. Peraturan ini menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran, memberikan panduan mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh pemegang jabatan tersebut. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2018. Peraturan ini berisi petunjuk teknis jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran, memberikan panduan teknis terkait pelaksanaan tugas dalam jabatan tersebut. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2023. Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran, menetapkan prosedur dan standar uji kompetensi bagi jabatan tersebut. Standar kompetensi jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Permen-PAN RB, Nomor 3 Tahun 2021, Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, PTP, memiliki standar kompetensi yang harus dikuasai untuk melaksanakan tugas secara efektif. Standar ini terdiri dari 3 aspek utama, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. 1. Kompetensi teknis. Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan dalam merancang, mengembangkan, dan menerapkan teknologi dalam pembelajaran. Unsur-unsur kompetensi teknis. Analisis kebutuhan pembelajaran berbasis teknologi. Melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan pembelajaran. Menggunakan data dan riset untuk merancang solusi berbasis teknologi. Menyesuaikan teknologi dengan karakteristik peserta didik dan tujuan pembelajaran. Perancangan dan pengembangan model pembelajaran berbasis teknologi. Mengembangkan kurikulum berbasis digital. Mendesain strategi pembelajaran menggunakan teknologi seperti e-learning, blended learning, dan gamifikasi. Memanfaatkan teknologi artificial intelligence, AI, augmented reality, AR, dan virtual reality, VR, dalam pembelajaran. Evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Menggunakan analitik pembelajaran, learning analytics, untuk menilai efektivitas pembelajaran digital. Melakukan pengujian usability, user testing, pada platform pembelajaran yang dikembangkan. Menerapkan perbaikan berbasis umpan balik dari pengguna dan data pembelajaran. 2. Kompetensi manajerial. Kompetensi ini berkaitan dengan keterampilan dalam mengelola proyek, tim, serta kebijakan dalam pengembangan teknologi pembelajaran. Unsur-unsur kompetensi manajerial.
Perencanaan dan pengelolaan proyek teknologi pembelajaran. Menyusun strategi pengembangan teknologi pembelajaran sesuai kebutuhan institusi. Mengalokasikan sumber daya secara efektif, anggaran, waktu, dan tenaga ahli. Menetapkan Key Performance Indicators, KPI, dalam proyek pengembangan pembelajaran berbasis teknologi. Kolaborasi dan kemitraan. Membangun kerjasama dengan institusi pendidikan, perusahaan teknologi, dan pemangku kepentingan lainnya. Mengelola tim multidisiplin, guru, pengembang software, desainer instruksional, dalam proyek pembelajaran berbasis teknologi. Mengadaptasi kebijakan nasional dan internasional dalam penerapan teknologi pendidikan. Monitoring dan evaluasi implementasi teknologi pembelajaran. Melakukan audit teknologi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi sistem pembelajaran digital. Mengembangkan metode pengukuran keberhasilan pembelajaran berbasis teknologi. Menyusun laporan dan rekomendasi pengembangan untuk perbaikan sistem pembelajaran. 3. Kompetensi sosial kultural. Kompetensi ini mencakup kemampuan berkomunikasi, beradaptasi, dan memahami aspek sosial budaya dalam penerapan teknologi pembelajaran. Unsur-unsur kompetensi sosial kultural. Komunikasi efektif dalam konteks pendidikan digital. Mampu menyampaikan konsep teknologi pembelajaran kepada berbagai pemangku kepentingan, guru, siswa, orang tua, pimpinan institusi. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami dalam dokumentasi teknis dan pelatihan pengguna teknologi pendidikan. Memfasilitasi diskusi dan sesi pelatihan berbasis teknologi secara efektif. Adaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi. Memahami tren perkembangan teknologi pendidikan dan dampaknya terhadap budaya belajar. Mampu bekerja dalam lingkungan multikultural dan global yang berbasis digital. Menyesuaikan metode pembelajaran berbasis teknologi dengan berbagai latar belakang sosial dan ekonomi peserta didik. Etika dan keamanan digital dalam pembelajaran. Memastikan perlindungan data pribadi siswa dan tenaga pengajar dalam sistem pembelajaran digital. Menerapkan prinsip akademik dan etika dalam pengembangan serta penggunaan teknologi pembelajaran. Mengajarkan literasi digital dan keamanan siber kepada peserta didik dan tenaga kependidikan. Kesimpulan. Jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran menuntut profesionalisme dalam aspek teknis, manajerial, dan sosial kultural. Dengan memahami dan menguasai ketiga kompetensi ini, seorang PTP dapat merancang dan mengelola sistem pembelajaran berbasis teknologi secara efektif, inovatif, dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Permen PAN-RB, Nomor 3 Tahun 2021, jumlah unsur kompetensi dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, PTP, mencakup 3 kategori utama, yaitu kompetensi teknis terdiri dari 3 unsur. Kompetensi manajerial terdiri dari 3 unsur. Kompetensi sosial kultural terdiri dari 3 unsur. Total jumlah unsur kompetensi dalam jabatan ini adalah 9 unsur. Jika Anda ingin informasi lebih mendalam terkait rincian setiap unsur dan subunsurnya, Anda bisa merujuk ke dokumen resmi Permen PAN-RB Nomor 3 Tahun 2021 melalui sumber resmi pemerintah. Kompetensi teknis. Kompetensi manajerial. Kompetensi sosial kultural. Ahli pertama. Ahli muda. Ahli madya. Ahli utama. Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, PTP, jenjang ahli utama. Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, PTP, adalah jabatan yang memiliki tugas utama dalam merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi teknologi pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Jenjang ahli utama merupakan jenjang tertinggi dalam karir PTP yang ditujukan untuk para profesional dengan tingkat keahlian, pengalaman, dan tanggung jawab yang sangat tinggi dalam pengembangan teknologi pembelajaran di tingkat nasional atau internasional. 1. Kualifikasi dan persyaratan jabatan ahli utama. Untuk mencapai jenjang ahli utama, seorang PTP harus memenuhi persyaratan berikut. Pendidikan.
Minimal magister, S2, atau doktor, S3, dalam bidang teknologi pendidikan, atau bidang terkait. Pengalaman. Memiliki pengalaman kerja di bidang teknologi pembelajaran minimal Oktober 15 tahun. Pernah menduduki jabatan PTP Ahli Madya dengan rekam jejak kinerja yang sangat baik. Publikasi dan karya ilmiah. Wajib memiliki publikasi nasional atau internasional terkait pengembangan teknologi pembelajaran. Berkontribusi dalam penelitian atau pengembangan kebijakan pendidikan berbasis teknologi. Tanggung jawab. Berperan dalam pengambilan keputusan strategis dalam pengembangan sistem pembelajaran berbasis teknologi. Memandu kebijakan pendidikan terkait pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Memberikan pelatihan dan supervisi kepada PTP jenjang lebih rendah, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama. 2. Tugas dan tanggung jawab ahli utama. Sebagai jenjang tertinggi, PTP ahli utama memiliki tugas yang lebih strategis dan luas cakupannya, antara lain: A. Perancangan strategis dalam teknologi pembelajaran. Mengembangkan kebijakan nasional dalam penerapan teknologi pendidikan. Merancang model pembelajaran berbasis teknologi yang inovatif dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. Menjadi pemimpin dalam proyek pengembangan sistem pembelajaran berbasis teknologi skala besar. B. Produksi dan implementasi teknologi pembelajaran. Mengawasi pengembangan Learning Management System, LMS, di tingkat nasional. Mengembangkan standar dan pedoman dalam produksi media pembelajaran digital. Mengembangkan metodologi evaluasi efektivitas pembelajaran berbasis teknologi. C. Evaluasi dan pengembangan sistem pembelajaran digital. Mengevaluasi efektivitas pembelajaran digital dan memberikan rekomendasi perbaikan. Mengembangkan framework baru dalam pengukuran dampak teknologi terhadap hasil belajar. Menjadi konsultan utama dalam pengembangan sistem pendidikan berbasis teknologi di berbagai lembaga. D. Pembinaan dan pengembangan profesi. Memberikan pelatihan dan mentoring kepada PTP jenjang lebih rendah. Berkontribusi dalam pengembangan standar kompetensi profesi di bidang teknologi pendidikan. Menjadi narasumber dalam seminar, lokakarya, dan konferensi nasional maupun internasional. 3. Kompetensi yang harus dimiliki oleh PTP ahli utama. A. Kompetensi teknis. PTP ahli utama harus memiliki kemampuan dalam perancangan sistem pembelajaran berbasis teknologi untuk skala nasional atau internasional. Pengembangan model dan metode pembelajaran digital yang inovatif. Evaluasi efektivitas dan efisiensi teknologi pembelajaran secara komprehensif. Pengembangan kebijakan pendidikan berbasis teknologi yang berdampak luas. B. Kompetensi manajerial. Kepemimpinan strategis dalam pengembangan teknologi pembelajaran. Manajemen proyek dalam implementasi sistem pembelajaran berbasis teknologi. Koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan dan teknologi. C. Kompetensi sosial kultural. Memahami kebutuhan pembelajaran berbasis teknologi di berbagai kelompok masyarakat. Mampu beradaptasi dengan perubahan dan tren dalam teknologi pendidikan. Berkomunikasi dan berkolaborasi dengan tim lintas disiplin dan internasional. 4. Kegiatan dan output jabatan ahli utama. Sebagai jenjang tertinggi, PTP ahli utama memiliki beberapa kegiatan utama yang menghasilkan output strategis, antara lain: 5. Kedudukan dan jenjang karir. Jenjang ahli utama berada dalam struktur pemerintahan dan institusi pendidikan tinggi atau lembaga riset. Karir setelah ahli utama dapat berkembang ke posisi konsultan senior, akademisi, atau pengambil kebijakan pendidikan berbasis teknologi. 6. Kesimpulan. Jabatan PTP ahli utama memiliki peran strategis dalam pengembangan teknologi pembelajaran, terutama dalam skala nasional dan internasional. PTP pada jenjang ini bertugas merancang kebijakan, mengembangkan sistem pembelajaran berbasis teknologi, serta memberikan arahan kepada jenjang yang lebih rendah. Dengan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural yang tinggi, ahli utama menjadi pemimpin utama dalam transformasi pendidikan berbasis teknologi di Indonesia. Jika Anda memerlukan dokumen resminya, silakan akses
Halaman menghadap atas Permen PAN RB Nomor 3 Tahun 2021. Daftar Kemampuan Pengembang Teknologi Pembelajaran, PTP, Jenjang Ahli Utama. Sebagai jenjang tertinggi dalam jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran, PTP, ahli utama harus memiliki keahlian yang sangat tinggi dalam berbagai aspek teknologi pendidikan. Berikut adalah daftar kemampuan yang harus dikuasai. A. Kompetensi teknis. Kemampuan ini berkaitan langsung dengan pengembangan, implementasi, dan evaluasi teknologi pembelajaran. Merancang dan mengembangkan kebijakan nasional dalam teknologi pendidikan. Menyusun pedoman dan kebijakan pendidikan berbasis teknologi di tingkat nasional dan internasional. Mengembangkan standar pembelajaran digital untuk berbagai jenjang pendidikan. Menganalisis tren dan perkembangan teknologi pembelajaran. Mengkaji dampak Artificial Intelligence, AI, Virtual Reality, VR, Augmented Reality, AR, dan Big Data dalam pembelajaran. Mengembangkan strategi adaptasi teknologi pendidikan terhadap perubahan global. Merancang sistem pembelajaran digital skala besar. Mengembangkan Learning Management System, LMS, yang digunakan secara nasional. Menyusun infrastruktur digital untuk pendidikan berbasis teknologi. Mengembangkan model dan metode pembelajaran digital. Merancang model pembelajaran berbasis blended learning, e-learning, micro-learning, dan gamifikasi. Mengembangkan metode interaktif berbasis multimedia. Mengembangkan dan mengelola Open Educational Resources, OER. Menyusun bahan ajar digital berbasis Creative Commons untuk meningkatkan akses pendidikan. Memanfaatkan Artificial Intelligence, AI, dalam personalisasi sumber belajar. Melakukan evaluasi dan riset efektivitas teknologi pembelajaran. Merancang Key Performance Indicators, KPI, untuk efektivitas pembelajaran digital. Mengembangkan metode pengukuran dampak teknologi terhadap hasil belajar. Mengelola dan mengembangkan sistem monitoring pembelajaran digital. Menggunakan Learning Analytics untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Mengembangkan model Predictive Learning Analytics berbasis AI. Mengembangkan sistem asesmen digital. Merancang Automated Assessment System berbasis AI. Mengembangkan Adaptive Testing untuk personalisasi evaluasi belajar. Memimpin proyek inovasi dalam teknologi pembelajaran. Menjadi pemimpin dalam pengembangan platform pendidikan berbasis teknologi. Merancang roadmap jangka panjang untuk integrasi teknologi dalam pendidikan. B. Kompetensi manajerial. Sebagai pemimpin dalam bidang teknologi pendidikan, PTP ahli utama harus memiliki keterampilan dalam kepemimpinan strategis dalam transformasi digital pendidikan. Menjadi pengambil kebijakan utama dalam pengembangan teknologi pembelajaran. Menyusun strategi implementasi digitalisasi pendidikan di Indonesia. Manajemen proyek dalam implementasi sistem pembelajaran digital. Mengelola proyek e-learning skala besar dengan framework Agile atau Waterfall. Mengkoordinasikan tim pengembang teknologi pembelajaran lintas disiplin. Membina dan membimbing PTP pada jenjang lebih rendah. Memberikan supervisi terhadap PTP ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama. Mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi untuk tenaga pendidik dalam pemanfaatan teknologi. Membangun kemitraan strategis dengan lembaga internasional. Berkolaborasi dengan UNESCO, OECD, dan lembaga pendidikan global. Mengembangkan model kerja sama antara sektor pendidikan dan industri teknologi. Menyusun model bisnis berkelanjutan untuk teknologi pembelajaran. Mengembangkan model monetisasi untuk platform pembelajaran digital. Menyusun strategi public-private partnership untuk mendukung pendidikan berbasis teknologi. C. Kompetensi sosial kultural. Sebagai pemimpin di bidang pendidikan berbasis teknologi, PTP ahli utama harus memiliki pemahaman mendalam tentang diversitas dan inklusi digital dalam pendidikan. Mengembangkan teknologi pembelajaran yang inklusif bagi disabilitas dan daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar.
Merancang program digital literasi bagi berbagai kelompok masyarakat. Keterampilan komunikasi dan presentasi yang efektif. Mampu menyampaikan hasil riset dan pengembangan teknologi pembelajaran dalam seminar nasional dan internasional. Mengembangkan white paper dan publikasi ilmiah untuk mendukung kebijakan teknologi pendidikan. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Bekerja sama dengan guru, dosen, pemerintah, industri teknologi, dan masyarakat untuk pengembangan teknologi pembelajaran. Membangun jaringan profesional untuk berbagi pengalaman dan inovasi. Etika dalam pengembangan dan implementasi teknologi pembelajaran. Memastikan prinsip data privasi dan keamanan dalam penggunaan teknologi pendidikan. Menjaga keseimbangan antara teknologi dan interaksi manusia dalam pembelajaran. Kesimpulan. Jabatan PTP Ahli Utama memiliki peran strategis dalam merancang kebijakan, mengembangkan sistem, dan mengimplementasikan teknologi pembelajaran di tingkat nasional dan global. Dengan kombinasi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural, seorang ahli utama tidak hanya bertanggung jawab atas inovasi teknologi pendidikan, tetapi juga membimbing generasi berikutnya dalam pemanfaatan teknologi untuk transformasi pendidikan. Jika Anda memerlukan referensi resmi, silakan akses. Halaman menghadap atas Permen PAN RB Nomor 3 Tahun 2021. Dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, PTP, berdasarkan Permen PAN RB Nomor 3 Tahun 2021, terdapat 72 kegiatan profesi yang mencerminkan cakupan tugas dan tanggung jawab seorang PTP di berbagai jenjang jabatan. Berikut adalah daftar 72 kegiatan profesi pengembang teknologi pembelajaran, PTP, secara berurutan. A. Analisis dan perancangan pembelajaran berbasis teknologi. Mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran berbasis teknologi. Melakukan kajian tren dan perkembangan teknologi pendidikan. Menyusun rekomendasi pengembangan teknologi pembelajaran. Melakukan analisis karakteristik peserta didik untuk pembelajaran berbasis teknologi. Mendesain model pembelajaran berbasis teknologi. Menyusun peta jalan, roadmap, implementasi teknologi pembelajaran. Mengembangkan strategi personalisasi pembelajaran berbasis teknologi. Menyusun rencana implementasi blended learning dan hybrid learning. B. Pengembangan media dan sumber belajar digital. Mendesain dan mengembangkan bahan ajar digital. Mengadaptasi bahan ajar digital untuk berbagai platform. Membuat media interaktif berbasis komputer dan multimedia. Mengembangkan media pembelajaran berbasis augmented reality, AR, dan virtual reality, VR. Mengembangkan podcast dan video edukatif untuk pembelajaran digital. Memproduksi konten microlearning berbasis mobile learning. Menyusun modul interaktif berbasis e-learning. Mendesain infografis untuk mendukung pembelajaran digital. Mengembangkan chatbot dan virtual assistant untuk bimbingan akademik. Mengembangkan model adaptive learning berbasis kecerdasan buatan, AI. C. Implementasi dan manajemen sistem pembelajaran digital. Mengelola dan mengembangkan platform Learning Management System, LMS. Memastikan keamanan dan aksesibilitas sistem LMS. Mengelola data pengguna dalam sistem pembelajaran digital. Melakukan integrasi teknologi pembelajaran dengan sistem manajemen akademik. Mengembangkan fitur gamifikasi dalam pembelajaran digital. Menerapkan strategi interaksi dalam kelas digital. Mengelola sistem video conference dan webinar dalam pembelajaran daring. Menganalisis efektivitas penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Mengelola infrastruktur teknologi untuk mendukung pembelajaran digital. Menyusun kebijakan terkait manajemen pembelajaran digital. D. Evaluasi dan monitoring pembelajaran berbasis teknologi. Merancang metode asesmen berbasis digital. Mengembangkan sistem evaluasi berbasis learning analytics. Melakukan evaluasi efektivitas LMS dalam pembelajaran. Menggunakan big data untuk analisis pola belajar peserta didik.
Mengembangkan sistem penilaian otomatis berbasis AI. Menganalisis dampak implementasi teknologi dalam pendidikan. Mengembangkan strategi peningkatan kualitas pembelajaran berbasis teknologi. Menyusun laporan evaluasi efektivitas pembelajaran digital. Pengelolaan Open Educational Resources, OER, dan aksesibilitas pembelajaran. Mengembangkan dan menyebarkan sumber belajar terbuka, OER. Menyusun kebijakan nasional terkait pemanfaatan OER. Menyesuaikan sumber belajar digital dengan prinsip inklusivitas. Mengembangkan sistem pembelajaran untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Meningkatkan aksesibilitas bahan ajar digital. Memastikan kepatuhan terhadap standar aksesibilitas dalam konten pembelajaran. Mengelola hak cipta dan lisensi sumber belajar digital. Menyusun strategi distribusi bahan ajar digital secara luas. Riset dan inovasi dalam teknologi pembelajaran. Melakukan penelitian tentang efektivitas teknologi dalam pendidikan. Mengembangkan inovasi dalam sistem pembelajaran berbasis teknologi. Mengembangkan model pembelajaran berbasis Artificial Intelligence, AI. Merancang sistem pembelajaran berbasis blockchain. Meneliti efektivitas pembelajaran berbasis gamifikasi. Menganalisis dampak teknologi metaverse dalam pembelajaran. Mengembangkan sistem analitik pembelajaran berbasis data science. Menyusun laporan hasil penelitian tentang teknologi pembelajaran. Pelatihan dan konsultasi untuk tenaga pendidik. Menyusun modul pelatihan pemanfaatan teknologi pembelajaran. Mengembangkan sistem pelatihan berbasis e-learning untuk tenaga pendidik. Memberikan pelatihan bagi guru dan dosen tentang teknologi pendidikan. Melakukan pendampingan dalam penerapan sistem pembelajaran digital. Menyusun pedoman standarisasi konten pembelajaran digital. Mengembangkan program sertifikasi bagi tenaga pendidik dalam teknologi pembelajaran. Haji manajemen risiko dan keamanan dalam pembelajaran digital. Mengidentifikasi dan mengelola risiko dalam pembelajaran digital. Menyusun strategi mitigasi risiko dalam sistem teknologi pendidikan. Mengelola keamanan data dalam platform pembelajaran digital. Menyusun kebijakan keamanan informasi dalam pembelajaran daring. Mengembangkan sistem proteksi hak cipta pada konten digital. Menganalisis ancaman siber dalam sistem pembelajaran berbasis teknologi. Kolaborasi dan kemitraan dalam pengembangan teknologi pembelajaran. Bekerja sama dengan perusahaan edutech untuk inovasi pembelajaran. Mengembangkan kemitraan dengan lembaga pendidikan dan industri teknologi. Mengelola proyek kolaborasi antara akademisi dan pengembang teknologi pendidikan. Menyusun kebijakan nasional terkait pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Membangun jejaring profesional dalam bidang teknologi pembelajaran. Desain dan implementasi teknologi baru dalam pembelajaran. Mengembangkan teknologi augmented reality, AR, untuk pendidikan. Mendesain simulasi berbasis virtual reality, VR, dalam pembelajaran. Mengembangkan model hybrid learning berbasis teknologi. Kesimpulan. Daftar 72 kegiatan profesi ini mencakup seluruh aspek pengembangan, implementasi, evaluasi, serta manajemen teknologi pembelajaran. Seorang pengembang teknologi pembelajaran, PTP, harus mampu merancang solusi inovatif dalam pengajaran digital, learning analytics, AI, gamifikasi, serta manajemen LMS dan OER. Baik, saya akan menyusun SOP dengan langkah-langkah operasional yang terukur. Berikut adalah SOP 1, SOP 5 dengan prosedur yang jelas dan dapat diimplementasikan langsung. SOP 1, mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran berbasis teknologi. 1. Tujuan. Menentukan kebutuhan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. 2. Ruang lingkup. Menganalisis kebutuhan peserta didik, pendidik, dan infrastruktur teknologi dalam pembelajaran berbasis digital. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Pendidik, guru, dosen. Manajemen sekolah kampus. Peserta didik.
4. Prosedur, langkah operasional terukur. Persiapan. Kumpulkan data awal melalui survei, wawancara, atau forum diskusi dengan stakeholder pendidikan. Identifikasi tujuan pembelajaran dan kendala dalam sistem pembelajaran yang ada. Pelaksanaan. Lakukan analisis kebutuhan berdasarkan aspek berikut. A. Kebutuhan perangkat keras, laptop, tablet, akses internet. B. Kebutuhan perangkat lunak, LMS, aplikasi pembelajaran. C. Kebutuhan kompetensi digital bagi pendidik dan peserta didik. D. Kebutuhan interaksi, sinkron asinkron, forum diskusi, DSB. Kategorikan kebutuhan menjadi prioritas utama, sekunder, dan tambahan. Evaluasi dan rekomendasi. Buat laporan kebutuhan pembelajaran berbasis teknologi dalam bentuk matriks prioritas. Rekomendasikan solusi berbasis teknologi sesuai hasil analisis. Dokumentasi dan tindak lanjut. Arsipkan hasil analisis kebutuhan sebagai referensi pengembangan teknologi pembelajaran. Sosialisasikan rekomendasi kepada stakeholder terkait untuk implementasi lebih lanjut. SOP 2, melakukan analisis karakteristik peserta didik dalam pembelajaran digital. 1. Tujuan. Menganalisis karakteristik peserta didik agar pembelajaran digital dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka. 2. Ruang lingkup. Mengidentifikasi aspek usia, gaya belajar, akses teknologi, dan preferensi digital peserta didik. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Pendidik. Peserta didik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Persiapan. Kembangkan kuesioner atau wawancara untuk mengumpulkan data karakteristik peserta didik. Tentukan indikator analisis, usia, gaya belajar, keterampilan digital, akses internet. Pelaksanaan. Sebarkan instrumen analisis kepada peserta didik secara daring-luring. Klasifikasikan peserta didik berdasarkan hasil analisis. A. Gaya belajar, visual, auditori, kinestetik. B. Akses teknologi, memiliki perangkat gadget atau tidak. C. Kemampuan digital, pemula, menengah, mahir. Evaluasi dan rekomendasi. Buat profil peserta didik berdasarkan kategori yang telah ditentukan. Sesuaikan strategi pembelajaran digital berdasarkan hasil analisis. Dokumentasi dan tindak lanjut. Simpan laporan karakteristik peserta didik sebagai referensi pengembangan materi pembelajaran digital. Diskusikan hasil dengan pendidik untuk penyesuaian strategi mengajar. SOP 3, melakukan kajian terhadap tren dan perkembangan teknologi pendidikan. 1. Tujuan. Mengidentifikasi perkembangan terbaru dalam teknologi pendidikan untuk meningkatkan inovasi dalam pembelajaran. 2. Ruang lingkup. Melakukan studi dan analisis tren global dalam teknologi pendidikan. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Akademisi dan praktisi pendidikan. Institusi penelitian pendidikan. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Persiapan. Susun daftar sumber terpercaya, jurnal ilmiah, laporan industri, konferensi, DSB. Tentukan kategori kajian, AI dalam pendidikan, LMS, gamifikasi, AR, VR, DSB. Pelaksanaan. Lakukan pencarian literatur dari berbagai sumber. Rangkum hasil penelitian yang relevan dengan konteks pendidikan Indonesia. Evaluasi dan rekomendasi. Susun laporan tren teknologi pendidikan dengan ringkasan utama. Identifikasi potensi penerapan dalam pembelajaran digital. Dokumentasi dan tindak lanjut. Publikasikan hasil kajian dalam bentuk white paper atau artikel ilmiah. Sosialisasikan hasil kepada pengelola pendidikan untuk implementasi lebih lanjut. SOP 4, menganalisis efektivitas berbagai model pembelajaran berbasis teknologi. 1. Tujuan. Mengevaluasi model pembelajaran berbasis teknologi untuk memilih metode yang paling efektif. 2. Ruang lingkup.
Menganalisis model pembelajaran digital seperti e-learning, blended learning, gamifikasi, DLL. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Pendidik. Peserta didik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Persiapan. Identifikasi model pembelajaran berbasis teknologi yang akan dianalisis. Kumpulkan data penggunaan model tersebut dalam berbagai institusi. Pelaksanaan. Bandingkan efektivitas model menggunakan parameter seperti engagement, retensi belajar, dan kepuasan pengguna. Lakukan uji coba penerapan model dalam lingkungan belajar yang dikontrol. Evaluasi dan rekomendasi. Buat laporan efektivitas masing-masing model dengan rekomendasi penerapan terbaik. Dokumentasi dan tindak lanjut. Simpan data hasil evaluasi dan bagikan kepada institusi pendidikan terkait. SOP 5, menyusun rekomendasi inovasi teknologi dalam pembelajaran. 1. Tujuan. Memberikan rekomendasi inovasi teknologi yang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. 2. Ruang lingkup. Mengidentifikasi teknologi baru yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran digital. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim akademik dan pengelola pendidikan. Peneliti dan pengembang teknologi. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Persiapan. Lakukan brainstorming atau benchmarking terhadap inovasi teknologi pendidikan. Susun daftar teknologi potensial berdasarkan kebutuhan pendidikan. Pelaksanaan. Uji coba atau simulasi inovasi teknologi yang telah dipilih. Bandingkan efektivitas inovasi dibandingkan metode yang sudah ada. Evaluasi dan rekomendasi. Susun dokumen rekomendasi inovasi teknologi berdasarkan hasil uji coba. Dokumentasi dan tindak lanjut. Publikasikan hasil rekomendasi kepada stakeholder pendidikan untuk implementasi lebih lanjut. Saya akan melanjutkan SOP 6, SOP 10 dalam tahap berikutnya. Apakah format ini sudah sesuai dengan yang Anda inginkan? Baik, berikut lanjutan SOP 6 SOP 10 dengan langkah-langkah operasional yang terukur. SOP 6, merancang model pembelajaran digital yang inovatif. 1. Tujuan. Mengembangkan model pembelajaran digital yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 2. Ruang lingkup. Merancang model pembelajaran berbasis teknologi seperti e-learning, blended learning, flipped classroom, dan gamifikasi. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Pendidik. Tim akademik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Persiapan. Kumpulkan referensi tentang model pembelajaran digital terkini. Identifikasi kebutuhan pembelajaran digital berdasarkan analisis sebelumnya. Pelaksanaan. Pilih model pembelajaran yang akan dirancang. Buat sketsa alur pembelajaran digital, termasuk struktur modul, media, dan aktivitas interaktif. Gunakan perangkat lunak seperti LMS, aplikasi interaktif, atau media sosial edukatif untuk implementasi. Evaluasi dan revisi. Lakukan uji coba model kepada kelompok kecil peserta didik. Evaluasi efektivitas model berdasarkan engagement, retensi belajar, dan feedback. Revisi model jika diperlukan berdasarkan hasil evaluasi. Dokumentasi dan tindak lanjut. Simpan dokumen rancangan model pembelajaran sebagai referensi. Publikasikan hasil perancangan untuk dapat diterapkan oleh institusi pendidikan lain. SOP 7, mengembangkan media pembelajaran digital yang interaktif. 1. Tujuan. Menghasilkan media pembelajaran digital yang interaktif dan mendukung proses belajar peserta didik. 2. Ruang lingkup. Pembuatan e-modul, video pembelajaran, animasi, simulasi, dan media interaktif berbasis teknologi. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim multimedia. Pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Persiapan.
Tentukan jenis media pembelajaran yang akan dikembangkan. Rancang storyboard atau wireframe untuk media yang akan dibuat. Pelaksanaan. Gunakan perangkat lunak desain, Adobe Captivate, Articulate, Canva, DSB, untuk pembuatan media. Pastikan media bersifat interaktif, menarik, dan mudah digunakan. Uji coba dan evaluasi. Uji coba media dengan peserta didik untuk mendapatkan feedback. Revisi berdasarkan masukan dan hasil uji coba. Dokumentasi dan implementasi. Simpan media dalam format digital yang mudah diakses. Publikasikan atau distribusikan melalui LMS atau platform pembelajaran lainnya. SOP 8. Menyusun kurikulum berbasis teknologi. 1. Tujuan. Menyusun kurikulum yang mengintegrasikan teknologi dalam setiap aspek pembelajaran. 2. Ruang lingkup. Pengembangan struktur kurikulum digital dan integrasi teknologi dalam setiap mata pelajaran. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Tim akademik. Pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Persiapan. Identifikasi standar pendidikan dan kompetensi yang harus dicapai. Analisis kurikulum yang telah ada dan identifikasi aspek yang dapat ditingkatkan dengan teknologi. Pelaksanaan. Susun struktur kurikulum yang mencakup penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Tentukan alat dan platform digital yang akan digunakan dalam setiap mata pelajaran. Evaluasi dan penyempurnaan. Uji coba kurikulum dalam skala kecil. Revisi berdasarkan feedback dari pendidik dan peserta didik. Dokumentasi dan implementasi. Publikasikan kurikulum dalam dokumen resmi. Sosialisasikan kepada pendidik untuk implementasi lebih lanjut. SOP 9. Menyusun modul pembelajaran digital. 1. Tujuan. Menghasilkan modul pembelajaran digital yang dapat digunakan secara mandiri atau dalam pembelajaran daring. 2. Ruang lingkup. Pembuatan modul dalam format teks, multimedia, atau interaktif berbasis platform digital. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Pendidik. Tim multimedia. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Persiapan. Tentukan topik dan tujuan pembelajaran dari modul yang akan dibuat. Susun kerangka isi modul, materi, latihan, evaluasi. Pelaksanaan. Gunakan tool seperti Canva, Google Docs, atau aplikasi LMS untuk pengembangan modul. Pastikan modul mudah diakses dan dapat digunakan oleh peserta didik secara fleksibel. Uji coba dan evaluasi. Uji coba modul kepada kelompok kecil peserta didik. Evaluasi efektivitas modul berdasarkan keterbacaan, keterlibatan pengguna, dan hasil belajar. Dokumentasi dan distribusi. Simpan modul dalam berbagai format digital, PDF, SCORM, HTML5. Bagikan melalui platform pembelajaran yang telah ditentukan. SOP 10. Mengelola Learning Management System, LMS, untuk pembelajaran digital. 1. Tujuan. Mengoptimalkan penggunaan LMS dalam proses pembelajaran digital agar lebih efektif. 2. Ruang lingkup. Administrasi, pengelolaan konten, dan interaksi dalam LMS. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Admin LMS. Pendidik. Peserta didik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Persiapan. Pilih platform LMS yang sesuai dengan kebutuhan institusi. Konfigurasi sistem LMS untuk mendukung berbagai format pembelajaran. Pelaksanaan. Upload materi pembelajaran dan pastikan keterjangkauan akses bagi peserta didik. Pantau aktivitas peserta didik dalam LMS, termasuk forum diskusi dan tugas. Evaluasi dan optimasi. Analisis data interaksi peserta didik dengan LMS. Berikan pelatihan bagi pendidik dalam mengelola LMS secara efektif.
Dokumentasi dan pengelolaan berkelanjutan. Catat data penggunaan LMS untuk analisis dan peningkatan layanan. Lakukan pembaruan dan pemeliharaan LMS secara berkala. Itu adalah SOP 6 SOP 10 dengan langkah-langkah operasional yang terukur. Saya akan lanjutkan ke SOP 11 SOP 20 dalam tahap berikutnya. Apakah format ini sudah sesuai dengan yang Anda harapkan? Baik, berikut SOP 11 SOP 15 dengan langkah-langkah operasional yang terukur. SOP 11, mengelola konten pembelajaran digital. 1. Tujuan. Mengatur dan mengoptimalkan konten digital agar mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. 2. Ruang lingkup. Manajemen konten digital seperti video, e-modul, simulasi, dan kuis interaktif dalam LMS atau platform lainnya. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Admin LMS. Pendidik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Persiapan. Identifikasi jenis konten yang dibutuhkan dalam pembelajaran digital. Tentukan format konten, video, teks, animasi, interaktif. Pelaksanaan. Upload konten ke platform pembelajaran dengan metadata yang jelas. Pastikan konten dapat diakses di berbagai perangkat dan tidak mengalami kendala teknis. Evaluasi dan optimalisasi. Pantau penggunaan konten oleh peserta didik dan analisis efektivitasnya. Lakukan pembaruan atau perbaikan konten secara berkala. Dokumentasi dan pengelolaan berkelanjutan. Simpan arsip konten dalam repositori digital. Koordinasikan dengan pendidik untuk memastikan konten tetap relevan. SOP 12, melakukan pelatihan penggunaan teknologi bagi pendidik. 1. Tujuan. Membantu pendidik menguasai teknologi dalam proses pembelajaran. 2. Ruang lingkup. Pelatihan keterampilan digital bagi guru, dosen, dan tenaga kependidikan. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Pendidik. Trainer teknologi. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Persiapan. Identifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan tingkat literasi digital pendidik. Siapkan materi pelatihan dan platform yang akan digunakan. Pelaksanaan. Lakukan pelatihan secara daring luring sesuai kebutuhan. Berikan contoh praktik langsung dalam penggunaan LMS, aplikasi, atau media digital. Evaluasi dan pendampingan. Minta umpan balik dari peserta pelatihan. Berikan sesi mentoring bagi yang membutuhkan pendampingan tambahan. Dokumentasi dan pengembangan berkelanjutan. Simpan rekaman pelatihan sebagai referensi. Buat komunitas belajar bagi pendidik untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik. SOP 13, melakukan evaluasi pembelajaran digital. 1. Tujuan. Menilai efektivitas pembelajaran digital untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. 2. Ruang lingkup. Evaluasi metode, media, dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran berbasis teknologi. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Pendidik. Peserta didik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Persiapan.
Tentukan indikator evaluasi, kepuasan pengguna, efektivitas media, ketercapaian kompetensi. Susun instrumen evaluasi, kuesioner, wawancara, analisis data LMS. Pelaksanaan. Lakukan pengumpulan data dari peserta didik dan pendidik. Analisis keterlibatan peserta didik dalam platform pembelajaran. Analisis dan rekomendasi. Bandingkan hasil evaluasi dengan target pembelajaran. Berikan rekomendasi peningkatan berbasis data yang dikumpulkan. Dokumentasi dan implementasi perbaikan. Simpan hasil evaluasi dalam bentuk laporan. Terapkan perbaikan dalam sistem pembelajaran digital berdasarkan rekomendasi. SOP 14, menganalisis data hasil belajar dalam sistem digital. 1. Tujuan. Menggunakan data pembelajaran untuk memahami perkembangan peserta didik dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. 2. Ruang lingkup. Pengelolaan dan analisis data hasil belajar dari LMS atau sistem manajemen pembelajaran lainnya. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Pendidik. Admin LMS. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Persiapan. Tentukan jenis data yang akan dianalisis, nilai, tingkat kehadiran, interaksi, penyelesaian tugas. Pilih tools analisis, dashboard LMS, spreadsheet, software analitik. Pelaksanaan. Kumpulkan dan olah data dari sistem digital. Identifikasi pola belajar dan hambatan peserta didik. Evaluasi dan rekomendasi. Sajikan data dalam laporan visual yang mudah dipahami. Berikan rekomendasi kepada pendidik untuk meningkatkan metode pembelajaran. Dokumentasi dan implementasi perbaikan. Simpan hasil analisis untuk evaluasi berkala. Terapkan strategi pembelajaran berbasis data. SOP 15, mengelola interaksi pembelajaran melalui platform digital. 1. Tujuan. Memastikan interaksi yang efektif antara pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran digital. 2. Ruang lingkup. Pengelolaan forum diskusi, sesi tanya-jawab, dan komunikasi dalam platform pembelajaran digital. 3. Pihak yang terlibat. Pengembang teknologi pembelajaran. Pendidik. Peserta didik. 4. Prosedur, langkah operasional terukur. Persiapan. Tentukan platform yang digunakan untuk interaksi, LMS, forum, grup media sosial. Susun aturan partisipasi dalam forum digital. Pelaksanaan. Fasilitasi diskusi dan sesi tanya-jawab secara terstruktur. Pastikan pendidik aktif merespons pertanyaan peserta didik. Evaluasi dan optimalisasi. Pantau keterlibatan peserta didik dalam diskusi. Lakukan penyesuaian strategi komunikasi berdasarkan feedback pengguna. Dokumentasi dan pengelolaan berkelanjutan. Simpan data interaksi sebagai referensi untuk analisis lebih lanjut. Berikan pelatihan bagi pendidik untuk meningkatkan keterampilan komunikasi digital. Itulah SOP 11 SOP 15 dengan langkah-langkah operasional yang terukur. Saya akan lanjutkan ke SOP 16 SOP 20 pada tahap berikutnya. Apakah format ini sudah sesuai? Baik, berikut lanjutan SOP 16 SOP 20 dengan langkah-langkah operasional yang terukur. SOP 16, mendesain evaluasi pembelajaran berbasis teknologi. 1. Tujuan. Mengembangkan sistem evaluasi pembelajaran berbasis teknologi untuk mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik.
2. Ruang lingkup. Pembuatan